Nanti misalkan ada hujan atau tiba-tiba cuaca buruk mending berhenti dulu. Nanti kalau memungkinkan baru lanjut, kalau tidak ya mending turun. Halo teman-teman, sekarang aku berada di pendakian Gunung Kelut via Tulung Rejo. Ini baru berangkat tadi sekitar 10 menit yang lalu dari start pendakian Bumi Perkemahan menuju ke pos 1 teman-teman. Lumayan, awal-awal pendakian itu disuguhi trek yang agak menanjak, jadi kita udah ngos-ngosan duluan, hitung-hitungan ya buat warming up. Pos 1 teman-teman, 30 menit ya, lumayan, dan jalurnya juga kayaknya agak panjang ya, dan dia treknya nanjak-nanjak gitu, patut untuk dicoba, mantap. Kita lanjut dari pos 2 menuju pos 2 sih. Dari pos 1 menuju ke pos 2. Dan tadi waktu briefing katanya itu dari pos 1 ke pos 2 ini sekitar 400 meter. Cuman jalurnya sangat menanjak. Kita buktikan ya, menanjak beneran apa enggak. Meter. Allahu Akbar. Pakai merayap segala nih teman-teman. Ya Allah.
Ini kayak jalan habis longsor ini. Paling gak enak itu ketika sepatu dimasuki kotoran, teman-teman. Rasanya itu gimana gitu loh. Makanya waktu di Rinjani aku pakai gaiter biar pasir-pasir dan batu-batu itu nggak masuk ke sepatu. Ini akibat hujan ya, teman-teman. Jadi tergerus dia. Banyak sampah juga nih. Rewondo Geni, pos 2, teman-teman. 20 menit dari pos 1 ke pos 2. Ya walaupun 400 meter, tapi karena jalurnya itu sangat menanjak, cukup melelahkan. Baru nyampe pos 2 udah tinggal segini air. Itu masih ada 1 botol. Dan juga sedia payung, teman-teman. Sekarang ini kan musim hujan. Dan juga jangan lupa bawa mantel. Mantel-mantel plastik yang 10 ribuan itu. Persiapan. Kalau ternyata hujan, jadi kita udah siap gitu. Kalau ini termasuk terjal berarti ini? Ini terjal ini. Tapi masih kalah sama Arjuna. Arjuna itu. Saya naik gunung sesak dada saya itu di Arjuna. Duluan ya. Oke. Halo teman-teman, sekarang aku menuju ke pos 3 dari pos 2. Jadi teman-teman, Gunung Kelut itu ketinggiannya sekitar 1700-an mdpl ya teman-teman. Gunung Kelut ini juga beberapa kali meletus. Terakhir itu tahun 2014, awal tahun 2014, bulan Februari kalau nggak salah. Dan aku itu melihat letusannya teman-teman, karena waktu itu posisi lagi di Pare. Jadi aku sedang ngambil kursus di Pare. Terus malam-malam hari, sekitar habis isya gitu, tiba-tiba kayak ada suara guntur menggelegar. Terus mati lampu tiba-tiba langsung. Mati lampu, aku keluar. Pas keluar itu melihat kayak petir gitu menyambar teman-teman. Setelah itu turun hujan pasir. Bahkan di Pare itu pasir. Jadi letusan gunung itu kan mengeluarkan pasir-pasir gitu ya. Makanya hujan pasir teman-teman. Itu ada yang sampai selutut. Susah lah pokoknya pagi itu kita bergerak. Dan ditutupi kabut-kabutnya. Lebih dari kayak gini teman-teman. Kabut pasir loh ini. Itu pengalaman luar biasa. Pertama kalinya dalam hidup aku menyaksikan gunung meletus. Dan petirnya itu bukan kayak petir kilatan gitu ya. Dia kayak kembang api teman-teman, meletusnya gitu. Kalau petir kan kayak apa, sekilas cahaya gitu. Dia enggak, ini meletus, terus letusannya itu meletus lagi gitu. Dan setelah terjadi letusan itu,
tiba-tiba penyakit mewabah di Pare, teman-teman. Orang-orang pada pulang semua gitu ya, yang kursusan tuh kan. Pagi-paginya langsung pesan travel, sibuk semua, bawa koper pulang semua, teman-teman. Karena memang kan banyak kan ya perantau, mereka yang sedang ngambil kursusan di sana. Tapi aku bertahan. Bahkan 2 orang teman itu sampai sakit ya, kena hepatitis kritis di rumah sakit, teman-teman. Terus satu juga ada teman akhirnya pulang ke Kalimantan, yang satu dirawat di rumah sakit, udah kuning semua, matanya kuning, kena liver. Aku masih bisa survive sekitar 3 pekan lah. Akhirnya KO juga. Akhirnya aku nginap di RSUD Pare sekitar 2 pekan, teman-teman. Bukan hepatitis ya, tapi gejala tipes. Karena di Pare itu aku ambil dalam sehari itu 4 kursusan, teman-teman, bayangin ya. Jadi aku ngambil 4 program. Ya, yang 3 ini bahasa Inggris, ya ada public speaking, kemudian ada juga grammar, ada syntax. Yang satu ini aku ambil sempoa, teman-teman. Nah, karena aku banyak ngambil program kursusan, jadi aku nggak mau pulang, lanjut terus meskipun ya keadaannya lumayan parah gitu kan, banyak juga pengungsi. Apakah kelas libur? Ya, sempat beberapa hari libur, tapi kemudian lanjut lagi. Karena yang parahnya itu kalau nggak salah 2 harian ya, 2 atau 3 harian gitu. Setelahnya ya normal kembali. Apakah kemudian semua orang yang kursusan di sana pulang? Enggak juga. Banyak juga yang stay gitu. Itulah dampak letusan Gunung Kelut. Ini kalau rapat-rapat begini nih, dikhawatirkan cuma satu, teman-teman, lintah darat. Ini pos 3 ya? Iya. Pos 3, teman-teman. Kita lewat aja deh. Landai dia. Udah di punggungan. Kayaknya di sini tempat ngecamp. Ini kan ada tenda, terus di belakang juga sana tadi. Tuh ceweknya tuh pada ngecamp. Kita hajar terus. Kabut ya, nggak kelihatan sama sekali ini. Otomatis kalau kayak gini kawannya juga nggak kelihatan. Kalau toh pun kelihatan mungkin tipis-tipis gitu. Nah, sekarang di turunan. Aduh, turunan begini nih terasa bener. Pertama yang terasa itu ini loh, pergelangan apa, lutut, terus sama ujung kaki, mesti terasa itu, teman-teman. Ya, Mas, ini di atas ya, Mas? Apa masih turun lagi? Nanjak lagi. Jadi
Monggo. Kasihan. Jadi ada orang tua nanya ke saya. Tapi salut sih. Kayaknya usianya mungkin 60-an itu. Nak, masih jauh nggak katanya. Maaf Bu, saya juga belum tahu. Tapi kayaknya lumayan. Tapi salut. Usia yang nggak lagi muda, mungkin usia 60-an aku tebak. Tapi masih bisa melakukan pendakian, bahkan udah ngelewatin pos 3 teman-teman. Jadi antara pos 3 ke pos 4 ini jalurnya tuh turun, kemudian naik lagi. Ini kan samping kanan kirinya udah jurang teman-teman. Tak berapa? 8.20. Solo Mas? Enggak, barang teman ada di belakang. Monggo. Kalau mana Mas? Malang Mas. Oke. Masnya mana ini? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Lanjut Mas. Monggo. Mas. Monggo, monggo. Sampai di alun-alun agung teman-teman. Kawah ke sana berarti ya. Nah kayak gini-gini tanda teman-teman ya. Macam-macam kalau di gunung. Ada yang warna kayak gini, ada yang warna kuning. Sebagai tanda kalau kalian udah berada di jalur yang tepat. Nih. Hati-hati jurang, jangan terlalu minggir. Oh ini teman-teman, ini yang pakai webbingnya nih, pinggir tebing. Ini udah lewat, sekarang kita lewatin yang satunya lagi. Alhamdulillahnya nggak hujan teman-teman. Jadi batuannya ini nggak licin deh. Kalau hujan otomatis pada licin semua. Tebing-tebingnya udah kita lewatin. Sekarang nih jalannya lumayan enak teman-teman. Mudah-mudahan kabutnya menyingsing dulu sejenak gitu. Nyampe di sini teman-teman. Anggaplah udah nyampe di puncak nih ya. Jam 11:58. Jadi kita genapin jam 12 lah. Jadi berangkat mulai jam 8.20. 9, 10, 11, 12. Sekitar 4 jaman teman-teman. 4 jam kurang lah, atau 3 jam setengah dari mulai pendakian sampai dengan puncak kawah Gunung Kelut. Lihat nih teman-teman, ternyata dapat juga. Keren ya. Ini dulu kayaknya yang meletus ya. Luar biasa letusannya nih. Kawah segini doang padahal. Tapi kayaknya dulu sebelum meletus nggak kayak gini deh. Kita zoom ya. Kawah Gunung Kelut
warnanya itu kayak biru-biru gimana gitu, biru-biru langit atau hijau-hijau toska. Walaupun musim hujan, tetap warnanya nggak berubah teman-teman. Aku udah mikir tadi kayaknya warna kawahnya ini berubah karena musim hujan. Ya mungkin warnanya coklat atau warnanya hitam. Ternyata nggak berubah sama sekali. Kita nyari spot lagi teman-teman. Manusia itu emang nggak pernah puas ya. Udah bisa lihat dari satu sisi, pingin melihat dari sisi lain. Oh, ini plakatnya. Gunung Kelut. Nah, 1580, tapi kalau di Google 1731 mdpl. 1700 itu kayaknya yang di mana ya? Puncak sejatinya, mungkin di sana itu. Kabut, nyangka kabut bagus ini. Ini nyampe juga teman-teman. Padahal saya prediksi nggak nyampe. Nggak nyangka bisa nyampe. Saya juga sudah berjuang. Percuma saya kalau kesini nggak naik. Sudah dikawal khusus lagi. Karena beneran menanjak, beneran mendaki Gunung Kelut ini. Jadi nggak ecek-ecek, nggak kayak perahu ya. 11-12 dengan ini loh, dengan penanggungan.